Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi harraka alsinatana bidzikrillah wa dzikri habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam والذي جمعنا في هذا المحضر وفي هذا المجلس المبارك نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وإن سيدنا محمدا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولقي الله حق ملاقيه. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ibunda Umi kita Aisyah binti Salim Bazandu, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat wal afiah, beserta yang saya muliakan keluarga besar Bapak Munib sekeluarga, yang saya muliakan munsyid salawat kita yang selalu melantunkan dan menyampaikan rasa kerinduan kita kepada Sayyiduna Muhammad, Al-Ustadz Al-Syekh Fawaz, beserta yang saya muliakan Al-Ustadz Al-Haj Mahmudi Ba'ni LC, beserta yang saya muliakan pula yang hadir Bapak Osu Kamil, Bapak Habib Alwi bin Abdurrahman bin Syahab, beserta para pamanda yang hadir di tempat ini yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senantiasa terucap dari lidah kita pujian kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada hingga, nikmat yang tidak mampu untuk terhitung walaupun dengan alat tercanggih dunia ini sekalipun, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, nikmat basahnya lidah kita di bulan Rabiul Awal ini untuk menyebut nama Sayyiduna Muhammad. Basahnya lidah kita di bulan Rabiul Awal ini lebih memperbanyak untuk bersalawat kepada Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika ada suatu bulan yang dimuliakan oleh Allah, pasti ada keistimewaan di dalamnya. Ketika Allah menjadikan bulan Muharram bagian kemuliaan, ternyata di dalamnya ada syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam dari Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Allah Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Bulan itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim
dari bakaran Raja Namrud. Bulan itu Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus alaihi salam dari perut ikan, dan banyak kemuliaan pada bulan Muharram. Ketika Allah memuliakan pada bulan Sya'ban, bulan diangkatnya daripada amal manusia, dan bulan di dalamnya diturunkan ayat yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ketika Allah memuliakan bulan Zulhijjah, ternyata di dalamnya ialah ada kemuliaan pada hari di mana manusia berdiri melaksanakan wukuf, dan kita pun puasa pada hari Arafah. Ketika Allah memuliakan pada bulan Ramadan, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ketika Allah memuliakan pada bulan kita pada saat ini Rabiul Awal, Allah memberikan dalam suatu kemuliaan dan kegembiraan yang tiada tara bagi umat Nabi Muhammad, yaitu bulan Rabiul Awal, lahirnya junjungan mulia Sayyiduna Muhammad. Karena beliaulah kita mengenal solat, karena beliaulah kita mengenal puasa, karena beliaulah kita mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah kita mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Karena beliaulah dengan panggilan hati walaupun hujan yang deras, kita dapat melangkahkan kaki ke tempat ini dengan rasa kebahagiaan bulan Rabiul Awal yang diadakan oleh tuan rumah Bapak Munib sekeluarga. Dan alhamdulillah penuh kegembiraan. Ini malam pertama saya ceramah Maulid, dan berikutnya inilah pertama kali saya ceramah di bulan ini, di tahun ini nih. Alhamdulillah, kaki agak bengkak, semalam jatuh di motor. Begitu jatuh saya langsung cepat, udah tiarap berdiri, badan tergores, saya cepat langsung bangun, saya kebut agak motor. Sakit tapi malu lebih awal nampak. Allahumma salli alaihi wa sahbihi. Alhamdulillah, saya minta di atas kursi, kaki masih bengkak. Dan Masya Allah, ini luar biasa. Saya pun gunakan baju baru selama saya ceramah, dipanggil orang suruh dibelikan pakai baju baru, baru inilah Bang Munib belikan. Coba kalau tiap orang belikan, apa tak penuh lemari? Masya Allah. Kopiah diambil kasih juga. Ternyata saya tak nyangka orangnya ada gak malam ini tercogok samping Bang Amel tu. Saya pakai, saya tak tahu ngapa milih kopiah, pakai kopiah beliau. Allah kehendaki dan bahagia kita bulan Rabiul Awal. Jangan lagi sedih. Lepaskan kesedihan pada bulan ini, kebahagiaan. Andai pun sedih kita bulan ini, sedih yang menunjukkan rasa kebahagiaan kita, karena Allah memberikan bulan ini lahir Sayyidina Muhammad. Bagaimana mungkin kita tidak bahagia? Seorang yang jelas dalam kekafirannya, seseorang yang jelas masuk ke dalam api neraka, yang namanya Abu Lahab, yang pernah mengatakan kecelakaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diucapkan tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran, bukankah aku ini tidak pernah berdusta? Kalau aku sampaikan kalian tentang dunia, pernahkah aku berbohong kepada kalian? Semua orang menjawab, antal amin ya Muhammad, engkau adalah orang yang dapat dipercaya wahai Muhammad. Pada saat ini aku menyampaikan kepada kalian tentang kebenaran, ya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku akan kerasulanku. Apakah kalian percaya? Di saat Nabi Muhammad menyampaikan tentang syariatnya Allah, mulai Abu Lahab kemudian berkomentar, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini saja kau mengumpulkan kami?
Nabi Muhammad itu diam. Tapi siapa yang menjawab? Allah langsung menjawab. Turun surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka dua tangannya Abu Lahab. Dan istrinya Abu Lahab, perempuan yang tercantik pada saat itu di kota Mekah, namanya Ummu Jamilah. Nama istrinya Abu Lahab. Tapi di dalam Quran disebut wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakar. Kenapa? Senang mengadu domba, senang ribah, ceritakan aib orang lain dan sebagainya. Jadi kalau andai kata ada ibu-ibu cantik, senang ceritakan aib orang, suka ngadu domba orang, tak ubah sama dengan bini Abu Lahab. Istri Abu Lahab gitu. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Mereka tidak percaya ketika Rasulullah menyampaikan kerasulan beliau, padahal jelas Nabi Muhammad itu adalah seorang yang dapat dipercaya. Ternyata Abu Lahab masuk ke dalam api neraka. Di dalam kitab saya baca Al-Ajwibah Al-Ghaliyah yang dikarang Sayyid Zainal Abidin Al-Alawi, mimpi paman beliau Sayyiduna Abbas. Di dalam mimpinya bertanya Abu Lahab, ma fa'alallahu bika ya Aba Lahab? Apa yang dilakukan Allah dengan engkau wahai Abu Lahab? Allah memasukkan aku di dalam api neraka. Akan tetapi ketahuilah, jari jemariku dari jempolku bisa mengeluarkan susu setiap malam Senin. Maka kemudian keheranan Sayyiduna Abbas di dalam mimpinya, yang namanya neraka itu adalah suatu kesakitan yang ada. Neraka itu yang ada siksaan. Bagaimana mungkin Abu Lahab bisa mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan? Maka kemudian dijawab oleh Abu Lahab ketika ditanya bagaimana mungkin bisa mendapatkan kenikmatan diberikan oleh Allah. Maka beliau menjawab, sesungguhnya ketika lahirnya keponakanku Muhammad, aku pun berbahagia. Dan kemudian aku membebaskan seorang budak yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Dan Suwaibah Aslamiyah menyusui Nabi Muhammad SAW. Ternyata kebahagiaannya karena membebaskan seorang budak namanya Suwaibah Aslamiyah, bukan Halimatus Sa'diyah. Itu juga tukang susunya Nabi dari Taif. Tapi kalau budak itu namanya Suwaibah Aslamiyah. Saya pernah dengar penceramah budak namanya Halimatus Sa'diyah. Itu salah. Yang benar Suwaibah Aslamiyah. Juga bagian seorang wanita yang menyusui Nabi Muhammad, ya. Maka dengan bahagia lahirnya Rasulullah, Abu Lahab seorang yang kafir mendapatkan kenikmatan. Bagaimana lagi dengan kita umat Nabi Muhammad SAW yang berbahagia akan kelahiran Rasulullah, yang senang akan lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan tetesan air mata kita penuh dengan kerinduan, rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad, keinginan yang besar bagi kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Rasulullah menunjukkan kebahagiaan beliau dengan puasa. Sebagaimana di dalam hadis dari Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin, qala dzaka wulidtu fihi wa unzila alayya. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau menjawab, aku dilahirkan pada hari Senin dan diturunkan wahyu oleh Allah pada hari Senin. Maka Rasulullah berbahagia akan kelahiran beliau, berpuasa pada hari Senin sampai menjadi sunnah. Jadi kalau ditanya kenapa sunnah puasa hari Senin, pasti jawabannya hanya satu, Rasulullah lahir hari Senin. Tanyakan kepada orang yang membid'ahkan lahirnya Rasulullah ini kita peringati, coba tanyakan, kenapa anda puasa hari Senin? Pasti dia jawab, karena Rasulullah hari Senin lahirnya. Ujungnya dia gembira kelahiran Nabi Muhammad dengan melaksanakan puasa daripada hari Senin. Jawabannya itu. Allah pertama menurunkan wahyu kepada Sayyidina Muhammad pada hari Senin. Artinya adalah kemuliaan diberikan oleh Allah dengan kebahagiaan. Maka Imam Syuuti mengatakan
boleh seorang itu gembira akan kelahiran Rasulullah. Mau dengan baca Al-Quran silakan. Yang gembira kelahiran Rasulullah dengan puasa silakan. Yang gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sedekah silakan. Yang gembira dengan ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita merayakan seperti ini yang diceritakan di dalamnya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangkitkan dan menimbulkan semakin dalam rasa kecintaan umat kepada Nabi Muhammad serta memahami bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah, silakan. Karena ini juga bagian daripada jalan cinta. Bayangkan gasidah yang kita baca tadi, kalau kita faham, Masya Allah. Yang tidak faham saja bisa meneteskan air mata, bagaimana lagi seorang yang faham? Begitu dalam makna yang kita baca tadi di balik gasidah itu. Kita ucapkan dari awal habis maghrib tadi, berapa banyak rasa kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, sampai kita baca ana laha man ghairu ahmada qalaha. Siapa selain Nabi Muhammad yang akan kita ucapkan? Siapa selain Nabi Muhammad yang akan kita harapkan? Siapa selain Nabi Muhammad yang akan peduli kepada kita semuanya, yang mana para nabi nanti tidak akan peduli kepada kaumnya. Mereka mengatakan nafsi nafsi, sebagaimana di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan juga terdapat di dalam riwayat Imam Bukhari. Pada saat nanti ketika di akhirat, yang mana nanti kita semuanya berlari mencari syafaat, kita mencari syafaat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, sampai berkata, ya Adam, anta abul anbiya, isfa' lana ila rabbik. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya dari seluruh nabi, mintakan kepada Allah syafaat untuk kami. Maka Nabi Adam mengatakan, ana lastu laha, saya bukan hak untuk memberikan syafaat, saya tidak berhak untuk memberikan syafaat. Nabi Allah Adam mengatakan, nafsi nafsi, diriku diriku. Datang kita kepada Nabi Allah Nuh juga demikian. Datang kepada Nabi Allah Musa juga demikian. Datang kita kepada Nabi Allah Isa juga demikian. Datang kita kepada datuknya Nabi Muhammad, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang kita selalu gandengkan dengan solawat dan dijadikan solawat termulia. Sebagaimana di dalam hadis ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, kan arafna nusallim alaik, kami udah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah, wa kaifa nusalli alaik, bagaimana kami mengucapkan solawat kepada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan solawat Ibrahimiyah yang kita baca. Maka dalam solawat 40 banyak solawat Ibrahimiyah yang disusun ya oleh guru kita, yang diijazahkan beliau Syekh Abdurrahman bin Husain Faloga. Kalau saya terima ijazahnya dari Kiai Haji Muhammad Yunus Mohan, kemudian dari guru beliau Syekh Abdul Ghani Al-Yamani, yang saya baca dalam silsilahnya sampai kepada Syekh Ali Al-Katafani, Ali Usman Al-Katafani. Kemudian subhanallah, di dalam solawat itu solawat 40 disebut nama Nabi Allah Ibrahim. Kenapa tidak disebut nama Nabi yang lain? Kenapa Nabi Allah Ibrahim? Ketika kita solawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa disebut nama Nabi Allah Ibrahim? Karena beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya dari seluruh para nabi. Tapi ketika umat ini datang, semua kaum datang meminta syafaat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau juga berkata demikian, ana lastu laha, saya bukan orang yang berhak untuk memberikan syafaat. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Fa'alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian datang kepada Nabi Muhammad
Tatkala datang kepada Rasulullah, maka beliau langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak akan bangun daripada sujudnya sampai menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bertasbih, mengucapkan doa yang tidak pernah diajarkan kepada Nabi sebelum beliau. Beliau pun bertasbih kepada Allah, meminta kepada Allah akan syafaat. Maka jawaban dari Allah kepada Sayyiduna Muhammad, apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa ra'sak syafi'atu syafa' saltuta. Nabi Muhammad meletakkan kepalanya, kepala yang suci itu diletakkan ke tanah demi daripada umat-umat beliau untuk memintakan syafaat kepada Allah demi umat-umat beliau. Maka Allah memerintahkan, ya Muhammad, irfa ra'sak syafi'atu syafa' saltuta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, wahai Muhammad, mintalah, beri syafaat. Siapa engkau beri syafaat? Minta wahai Muhammad, kau akan diberi. Ternyata khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Beliau meminta, adkhil man kana fi qalbihi minal iman, masukkan orang dalam hatinya ada keimanan, yang di dalam hatinya sebesar zarrah dari iman, yang pernah terlintas keimanan, atau yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau Rasulullah, sehingga tadi Ustaz Fawaz membaca, kun syafi'an ya habibi yauma hasyri wajtima'. Apa artinya? Kun syafi'an ya habibi, ya Rasulullah, jadilah engkau sebagai pemberi syafaat bagiku ya Rasulullah. Ya. Kemudian apa? Yauma hasyri wajtima', di saat pada hari perkumpulan, di mana pada saat itu berkumpul manusia. Kita pada saat itu tidak bisa apa-apa, berharap kepada Allah dengan amalan kita kurang, begitu sedikit di hadapan Allah. Dosa kita begitu banyak, dosa mata kita, dosa lidah kita, dosa tangan dan kaki kita, anggota tubuh kita, begitu banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bagaimana Rasulullah berbahagia dan menggembirakan daripada umatnya. Bahkan beliau bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk para pendosa dari kalangan umatku. Kalau antum ziarah makam Nabi Muhammad, antum lihat di situ ada tulisan hadis syafaati li ahlil kabair min ummati. Itu ada. Saya pun ngafal hadis ini di situ, saya lihat tulisannya di situ. Ya Allah, betapa bersyukurnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Masihkah kita melalaikan atau tidak ingat hati kita kepada Nabi Muhammad? Sementara kita menantikan daripada syafaat beliau, kita berharap. Tadi Ustaz Fawaz membacakan bagaimana harapan syafaat kita, ya. Antal murtaja yauma ziham ishfa' lana ya khairal anam ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah. Ini kan hal yang serupa dengan doa kita tadi, kun syafi'an ya habibi. Artinya apa? Antal murtaja yaumaz ziham ya Rasulullah, engkau adalah seorang yang diharapkan ketika di hari perkumpulan nanti. Ketahui para jamaah sekalian, kita akan berada di yaumul mahsyar.
Saat itu perkumpulan manusia tidak ada peduli satu sama lainnya. Yang kita harapkan adalah syafaatnya Nabi Muhammad. Kita akan berada di yaumul hisab. Di mana yaumul hisab? Pada saat itu matahari yang begitu dekat dengan kita. Kita pun dibasahi keringat kita. Ada yang tenggelam keringatnya sampai kepada lututnya. Ada yang keringatnya tenggelam sampai ke pinggangnya. Ada yang keringatnya tenggelam sampai kepada bahunya. Pada saat itu penuh kebimbangan. Jangan sampai pada saat itu tenggelam mereka dengan keringatnya. Maka pada saat itu siapa yang mereka harapkan? Sayyiduna Muhammad. Datanglah Rasulullah, dan Rasulullah berkata, ya Allah, percepatlah hisab hamba-hambamu ya Allah. Maka pada saat itu hisab kita pun dipercepat. Hisab kita pun dipercepat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hisab kita dipercepat. Permintaan Rasulullah. Perjalanan Nabi Muhammad. Beliau masuk ke dalam surga. Surga rasa beliau belum nikmat andaikan tidak menyaksikan umatnya masuk ke dalam surga. Cepatnya berjalan ke atas sirat. Di antara para sahabat adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. 2 langkah beliau sampai ke surga. Tapi 1 langkahnya 100 tahun. 2 langkah 200 tahun. Sirat itu antara neraka dengan surga yang akan kita tuju. Maka kita berharap dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di atas sirat. Masuk ke dalam surga. Pada saat itu dalam surga itu para jamaah ada gelas. Cawan itu ada dalam surga. Ya. Kita mau minum apa? Telaga Kautsar kita minum. Sehingga di dalam Maulid Tiba biasa kita berdoa apa? Kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan air itu yang menjadi syurbatan hani'atan la nadba'u ba'daha abada. Minuman yang mengenyangkan, yang tidak menjadikan kita haus selama-lamanya. Apa itu? Telaga Kautsar. Dan itu Allah persiapkan khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Maka umat nanti akan ambil gelas nanti ke dalam surga. Dan dalam surga ada cawan. Allah telah berfirman dalam Quran kan, wa akwabum mawdu'ah. Ada gelas yang terletak di situ. Tapi apakah dibiarkan Nabi Muhammad mereka meminum dari gelas itu, mengambil gelas itu? Tidak. Rasulullah mencegah mereka untuk mengambil gelas itu. Lalu dari mana umat Nabi Muhammad ini akan minum? Mereka akan minum langsung dari tangannya Rasulullah. Rasulullah mengambil air telaga Kautsar, kemudian menjadi umat Nabi Muhammad, semua umatnya dipinumkan dari tangan beliau. Wahai jamaah yang hadir di tempat ini, coba kita bayangkan bahwa kita termasuk bagian bibir yang menyentuh tangannya Nabi Muhammad. Bagaimana andaikan bibir kita menyentuh tangannya Rasulullah? Di saat kita menyentuh dinding makamnya Nabi Muhammad, mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya akrama wa akmala khalqillah. Pada saat itu tetesan air mata kita jatuh dan penuh dengan kebahagiaan. Bagaimana bibir nyata menyentuh tangannya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana bibir kita menyentuh tangan Rasulullah, minum telaga Kautsar? Apakah saat itu Rasulullah langsung menikmati dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Firdaus al-A'la? Tidak. Rasulullah melihat, bukankah di sirat itu masih ada umatnya yang berjalan menuju surga? Rasulullah tidak langsung masuk, beliau kemudian keluar lagi dari surga. Keluar dari surga, dilihat mana umatku tadi yang berjalan. Sungguhnya mereka ya Muhammad sudah masuk di dalam neraka. Rasulullah tidak rela melihat umatnya masuk ke dalam neraka. Minta, ya Allah,
angkat umatku masuk ke dalam surga. Semua dikorbankan oleh Nabi Muhammad. Kita tidak akan menemukan kasih sayang seperti kasih sayangnya Rasulullah. Kita rasakan ibu itu kasih sayangnya luar biasa. Ibu itu luar biasa. Kasih sayang ibu itu. Seorang wanita yang tidak akan pernah kita temukan di wanita-wanita yang lainnya. Ya, ibu, apalagi kita laki-laki. Saya paling geram ada laki takut sama bini kemudian mak pun tak didulikan. Itu tinggal disegel ya jam itu. Ya, bini gampang minta apa cepat dia, sekali maknya tak ada peduli dia. Laki-laki ini bapak, laki kita ini berat kita ke ibu. Ibu kita kasih sayang yang luar biasa. Saya tanya ke Bang Munib, ya Allah ini acara besar ini, undang ya semua umumkan ramai-ramai. Tadi sebelum maghrib sore tadi ada nelpon. Assalamualaikum kata dia. Kami ini boleh pergi ke tak? Itu untuk umum ke atau khusus? Saya bilang untuk umum. Beliau anu. Saya tanya untuk apa nanti besar-besar macam ini anu ndak apa. Yang penting umi anak bahagia. Penting umi senang. Saya kira beliau takut kamu bini. Tapi kami beliau bini milih kan. Masya Allah, untuk kesenangan ibu. Ibu itu udah kasih sayang luar biasa. Sampai sekarang saya yakin kita semuanya kalau melihat orang tua atau orang yang masih punya maknya, pasti dalam hati kita berharap andaikan mak kita sudah meninggal. Ya Allah, beruntungnya engkau masih miliki seorang ibu. Kasih sayang luar biasa. Seorang wanita yang tidak akan kita temui di dunia ini. Seperti seorang ibu yang siap mengandung kita, dalam berat ditahannya, rasa sakit apapun ditahannya demi kita semuanya. Seorang ibu yang mana seorang ibu ini begitu lahir kita di dunia, rasa sakit dia tahan, berdarah. Andaikan dokter itu berkata, wahai ibu, ini salah satunya harus meninggal dunia. Apa kata ibu tuh? Dokter, selamatkan anak saya. Walaupun saya harus meninggal dunia, tidak apa-apa. Demi anak. Seorang ibu yang rasa sakitnya ditahan demi sehatnya kita. Dia ngantuk dengan segantuk-ngantuknya. Lupakah kita pada saat itu? Di waktu kecil dia ngantuk, kita pun menangis. Kemudian dia bangun, ditahan rasa ngantuknya demi anak-anaknya. Seorang ibu yang menggendong anaknya dalam keadaan capek sekalipun tidak pernah mereka rasakan itu. Kalau kita sebagai abah ini gendong anak itu lama-lama tidak kuat. Saya pribadi ngaku. Dan ujung-ujung kita kasihkan kepada istri kita semuanya. Seorang ibu yang mana seorang ibu itu ketika lapar, dia lapar. Ingat saya semuanya, Ustadz Pawas, semuanya, Bang Munib beserta guru kita Ustadz Al-Had Mahmudi, semua yang berkumpul dalam tempat ini pasti pernah di mana ibu itu lapar. Ketika makan kita pun berlari, mak suapkan mak, mi suapkan mi, pastinya pernah. Langsung disuapkannya sampai habis nasi itu. Makan nak, mak sudah kenyang nak ya, makan ya banyak-banyak. Padahal dia lapar, ya Allah. Ibu itu. Sehingga sampai dimuliakan oleh Allah. Seorang ibu itu luar biasa. Seorang lelaki izin jihad. Ya Rasulullah, saya mau jihad. Karena lelaki ini merasa dia sudah puasa luar biasa, sholatnya udah luar biasa, amalnya luar biasa, ingin mencari amal lebih besar lagi. Apa amalannya? Amalannya mungkin jihad ini besar pahalanya ini. Izin dia jihad. Apa ditanya oleh Nabi Muhammad? Halaka bi ummin? Engkau punya ibu nak? Naam ya Rasulullah. Saya punya ibu ya Rasulullah. Apakah diizinkan jihad? Tidak. Ilzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Uruslah dia karena surga berada di bawah telapak kakinya. Allah bahagia kan? Ibu ternyata. Ya. Maka para jamaah sekalian, saya kurang setuju. Ini kalau udah wali datang gampang cium tangan bolak-balik kiri kanan cium mak tak pernah. Geram lah saya nengok. Ya kan? Wah itu wali besar itu salam.
Ya Allah, namanya dia nundukkan kaki nih dari depan sampai ke belakang mau ketemu wali itu, sementara sama emaknya tidak pernah. Apa kata Habib Abu Bakar As-Segaf dari Gresik yang kita haulkan biasa ramai itu? Ya, beliau didatangi oleh seseorang, tolong beb, doakan anak beb, doakan anak. Beliau nanya, ente masih punya makna? Masih. Datangi ibu ente, minta doa dengan ibu ente. Ketahuilah, doa seorang ibu mengalahkan doa 70 orang wali. 70 orang wali itu kalah dengan doa seorang ibu. Ini kita sibuk datang ke wali, mak tak didulikan, parah Seakan kita merasakan ibu itu tidak ada kewaliannya. Mereka luar biasa, Allah berikan. Terjadi dahulu, subhanallah, seorang namanya Juraij. Juraij ini ahli ibadah, luar biasa udah ibadahnya. Ahli zikir, luar biasa dengan zikirnya. Juraij ini, wah dia berzikir lah. Emaknya manggil, Juraij, tak ada diduli kan Dia merasa ibadah dia kepada Allah itu lebih baik daripada panggilan ibu itu. Juraij, tak ada peduli. Sampai ibunya merasakan goresan hati dan berkata, ya Allah, sebelum Juraij meninggal dunia, datangkan dia satu fitnah. Ibunya keceplos saja. Maka kemudian datang seorang wanita hamil. Datang wanita hamil. Ditanya orang kampung, siapa menghamil engkau? Juraij. Hah? Juraij yang ahli ibadah itu, Juraij yang ahli zikir, begitu dekatnya kepada Allah. Iya. Maka kemudian Juraij pun diadili pada saat itu. Semua masa datang ke Juraij, minta pertanggungjawaban dan ingin menghukum Juraij. Kata Juraij, tunggu dulu, nanti setelah bayi itu lahir, baru engkau menghukum saya. Maka ditunggulah setelah bayi itu lahir. Juraij pun bertanya, wahai bayi, ya gulam, ente anaknya siapa? Saya anaknya tukang pengembala kambing di sana. Maka dalam riwayat dikatakan dua yang bisa untuk berbicara. Bayi yang bisa berbicara itu dua. Yang pertama yang pertama Nabi Allah Isa alaihi salam yang berkata ana Abdullah wa rasuluh. Kemudian yang kedua adalah bayi yang diajak Juraij itu untuk berbicara. Ya. Yang kita pelajari, fitnah terjadi karena doa daripada ibunya. Wah, kasih sayang luar biasa. Tapi ternyata kasih sayang ibu di dunia saja dan menjadi kebaikan ketika kita mengabdi kepada mereka di dunia ini. Di akhirat kita akan meraih daripada kebaikan. Kasih sayangnya Nabi Muhammad lebih daripada kasih sayang ibu. Bagaimana mungkin Rasulullah itu tidak pernah lupa kepada umatnya. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya istrinya Rasulullah, suatu saat Sayyidah Aisyah duduk bersama Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya, doakan saya. Maka kemudian Rasulullah pun berdoa, Allahumma ghfir li Aisyah min dzambiha ma taqaddama wa akhar. Ya Allah, ampunkan istriku Aisyah dari dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Oh bahagianya Siti Aisyah sampai bersandar di punggungnya Nabi Muhammad saking senangnya tuh. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, kau senang? Senang ya Rasulullah. Bagaimana mungkin tidak bahagia? Didoakan engkau. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah lalu berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya doa ini selalu aku ucapkan setiap setelah salat. Aku tidak pernah meninggalkan doa ini. Untuk siapa ya Rasulullah? Ku ucapkan doa ini untuk umatku wahai Aisyah. Allahumma ghfir li ummati ma min dzunubihim ma taqaddamu wa ma ta'akhkharu. Ya Allah, ampunkan dosa umatku ya Allah, yang telah lalu maupun yang akan datang ya Allah. Selalu diucapkan Nabi Muhammad. Artinya para jemaah yang hadir, Rasulullah tidak pernah melepaskan pikiran beliau dengan umatnya.
Sekarang apakah kita melepaskan pikiran dengan Rasulullah? Beliau udah korbankan semuanya, diberikan kepada kita. Seakan-akan apapun tidak ada di dalam hati Rasulullah kecuali umatnya. Beliau tidak peduli kepada siapapun kecuali umat beliau. Bayangkan pengorbanan yang begitu luar biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bahkan saya baca di dalam kitab Nihayatuz Zain, diceritakan suatu saat Rasulullah itu menangis. Rasulullah menangis. Beliau tidak keluar rumah kecuali di waktu salat saja. Setelah itu masuk kembali rumah beliau dan kemudian menangis. Datanglah sahabat Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian ingin menenangkan Nabi Muhammad setelah mengucapkan salam, dan kemudian beliau pun Rasulullah menjawab, dan setelah itu diam. Keluar dari rumahnya Nabi Muhammad, Sayyiduna Abu Bakar kemudian menangis dan berkata, ada apa dengan Rasulullah? Karena para sahabat itu bimbang. Kalau andaikan Nabi Muhammad tidak mau bicara dengan beliau itu bimbang. Ada apa? Sampai kemudian datang kembali Sayyiduna Umar bin Khattab. Di saat datang Sayyiduna Umar dan kemudian kembali berkata dengan perkataan yang sama seperti Sayyiduna Abu Bakar, mengucapkan salam, dijawab oleh Rasulullah dan kemudian diam. Datang yang ketiga Sayyiduna Salman Al-Farisi, mengucapkan salam, Rasulullah menjawab dan kemudian diam. Nangis Sayyiduna Salman, beliau hampir pingsan, sampai pingsan beliau. Ada apa dengan Rasulullah tidak mau berbicara? Maka kemudian dipanggil anak beliau Sayyidah Fatimah Zahra. Melihat Rasulullah dalam keadaan menangis, bi abi wa ruhi anta ya Rasulullah ma yubkik. Wahai ayahku, ruhku Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka yang bertanya putri tercintanya beliau. Maka dijawab oleh Rasulullah, Fatimah bid'atun minni faman adzaha faqad adzani. Fatimah bagian daripada anggota tubuhku. Siapa menyakiti Fatimah, maka dia telah menyakiti aku. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, wahai Fatimah, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam datang. Malaikat Jibril datang menceritakan tentang neraka. Disebutlah nama dari setiap neraka. Di saat sampai ke neraka yang ketujuh, maka malaikat Jibril alaihi salam diam. Aku pun bertanya, wahai Jibril, apakah itu neraka yang ketujuh? Waman ahluha, siapakah penghuninya wahai Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, neraka yang ketujuh adalah neraka Jahannam, dan nanti ada di antara penghuninya adalah umatmu wahai Muhammad. Pingsan Rasulullah ketika mendengar umat masuk dalam neraka. Pingsan Rasulullah. Bangun beliau hanya menangis dan berdoa, ya Allah, jangan kau masukkan umatku dalam api neraka. Kasih sayangnya Nabi Muhammad, beliau Rasulullah yang begitu luar biasa. Sekarang bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Bukankah cinta itu Rasulullah diperintahkan? Kita diperintahkan. Jadi bukan dibuat-buat. Kalau kita disuruh cinta dengan Nabi Muhammad bukan dibuat-buat, tapi diperintahkan. Rasulullah telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih biwalidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, sampai aku lebih ia cintai dari orang tuanya. Aku lebih ia cintai daripada anaknya. Aku lebih ia cintai dari seluruh manusia. Maka jadikan Rasulullah idola kita. Sekarang ini khawatir kita. Alhamdulillah masih ada maulid. Kalau tidak ada maulid kita tak paham bagaimana kecintaan remaja kita, bagaimana kecintaan umat ini kepada Nabi Muhammad. Kita tidak tahu. Bahkan ada orang yang tidak pernah sama sekali berziarah ke makam Rasulullah, padahal dia mampu. Kenapa? Karena tidak cinta. Uangnya luar biasa, miliaran, tapi tidak ada rasa dia mau ziarah makam Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak cinta. Kalau cinta itu semuanya ringan. Kita kalau udah cinta, Pak, ya Allah, kalau cinta dengan seorang wanita, ibaratnya sejauh apapun rasanya dekat. Biar hujan lebat macam apa pun kita tempuh demi mengejar cinta. Bagaimana cintanya?
di dalam kisah Laila Majnun. Laila Majnun sampai orang tuanya berangkatkan ke Mekah, udahlah, mungkin gak bisa lupa kepada Laila. Di saat memegang bara api yang panas dipegangnya. Apa kata dia? Tidaklah ini api yang kupegang, tapi Laila yang kusentuh. Hilang gak sepanasnya? Saya rasakan cinta macam ini sih tak ada kita sekarang. Ini luar biasa udah. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad yang udah cinta kepada kita luar biasa? Apakah kita tidak pernah menuangkan rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad? Beliau sudah merasakan kesakitan yang begitu luar biasa. Tapi itu tidak dilalui Nabi Muhammad dengan kesedihan, kebahagiaan. Bagaimana beliau Rasulullah di kota Taif. Di kota Taif, karena pada saat itu Nabi Muhammad itu tidak ada pembela. Kapan Rasulullah itu ke kota Taif? Pembela Rasulullah sudah meninggal. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Paman beliau Abu Talib sudah wafat. Maka tidak ada lagi pembela Rasulullah. Abu Jahal pun mulai semena-mena. Abu Jahal bahkan di saat Rasulullah sedang solat, diletakkan kotoran onta di atas punggungnya Rasulullah SAW. Maka apa kata Nabi Muhammad? Nanti Abu Jahal, engkau akan mati pada peperangan Badar. Abu Jahal berdebar, bergegar Abu Jahal. Abu Jahal itu kenapa bergegar? Karena beliau itu tahu Nabi Muhammad ini tak pernah berdusta. Takut. Sebenarnya Abu Jahal itu percaya dengan Rasulullah, cuma egonya yang buat hal tuh. Jadi kalau orang yang tinggikan ego itu ngambil sifat Abu Jahal loh. Abu Jahal tuh egonya. Sebenarnya tahu kebenaran Nabi Muhammad. Buktinya apa? Setiap ayat sebelum peperangan Badar itu semuanya dihafal sama Abu Jahal. Ayat sebelum peperangan Badar semuanya dihafal Abu Jahal. Maka Abu Jahal diberikan seorang anak penghafal Quran, cinta dengan Quran. Siapa namanya? Ikrimah. Ikrimah itu saking cintanya dengan Quran, setiap buka Quran membaca hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, ini perkataan Tuhanku, ini perkataan Tuhanku. Pingsan Ikrimah. Tidak jarang beliau itu pingsan. Itu anaknya Abu Jahal. Abu Jahal ini percaya kebenaran Nabi Muhammad, cuma egonya yang membuat beliau tidak nerima. Bergegar ketika Rasulullah mengatakan peperangan Badar nanti yang akan mati adalah Abu Jahal. Maka benar Abu Jahal itu mati pada peperangan Badar. Dan kemudian Rasulullah pun mengingatkan orang-orang yang mati. Alaysa ma wa'ada rabbukum haqqa? Bukankah yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Maka kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahum mayyitun, mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah menjawab, pendengaran mereka lebih daripada kalian. Maka kita pun talkinkan orang mati itu, dengar dia tu. Cuma tidak jawab. Kalau dia jawab kita yang lari. Ya, dengar, orang ahli kubur itu dengar. Rasulullah itu biasa beliau, salah satu mukjizat Nabi kan bisa mendengar ahli kubur. Ya, ada seorang sahabat pecinta Rasulullah yang kita kenal dalam kisahnya, namanya Nuaiman. Seorang Allah suka ngejekan orang luar biasa. Tapi cintanya dengan Nabi Muhammad yang membawa rahmat Allah itu, modalnya cinta saja. Cinta. Sampai Rasulullah itu di saat Nuaiman wafat, Rasulullah semuanya udah balik, Rasulullah belum balik. Pengen dengar dulu bagaimana malaikat tu nanya kepada Nuaiman. Begitu ditanya, "Man rabbuka?" "Allahu rabbi." Ditanya, "Wa man nabiyuka?" "Hal sami'ta alladhi bu'itha bainak?" Siapa nabimu? Engkau dengar tak yang diutus di antara engkau itu siapa? Diam Nuaiman. Ditanya lagi, hal sami'ta alladhi bu'itha bainak? Apakah kau mendengar orang yang diutus di antara engkau? Kata Nuaiman, jangan keras-keras, orangnya masih ada di atas. Bayangkan Rasulullah senyum. Ya, modal cintanya dengan Nabi Muhammad membawa kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang dicintai nanti akan mencari siapa orang-orang yang mencintai. Maka cintai Rasulullah, karena itu bagian yang akan membawa kita kepada jalan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau udah cinta kita luar biasa. Apa udah diberikan oleh Rasulullah. Maka berharaplah di malam hari ini, jangan lepaskan antara diri kita kepada Nabi Muhammad. Ikuti majelis-majelis solawat, ikuti, ada ijazah solawat kepada kita, ambil, karena sungguhnya solawat adalah jalan kita untuk menyampaikan kepada rahmatnya Allah. Solawat akan membawa kita kepada pengampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup banyak di dalam dalilnya. Di antaranya adalah yang saya baca di dalam perkataan Imam Ar-Razi, ya, berserta juga dijelaskan para ulama tafsir, ya, di antaranya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya, pecinta Nabi Muhammad, juga banyak kitab karangan beliau yang menunjukkan bagaimana cinta Rasulullah. Bahkan saya pernah baca dalam kitab beliau, khuliqatil jannah min nuri nabiyyina Muhammad, surga itu diciptakan dari nurnya Rasulullah. Dalam kitab beliau itu, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya, Allahumma salli alaihi wa ala sahbihi. Maka di situ artinya apa? Mulianya Allah mempersiapkan kita itu untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Cintanya Rasulullah itu sampai disaksikan sama sahabat. Udah kumpul sama sahabat, udah bagus-bagus tenang bersama sahabat. Sempat Rasulullah itu mengucapkan, ana mustagun bi ikhwani. Dalam riwayat yang lain bi ahbabi. Ada dua riwayat. Saya rindu dengan kekasihku, saya rindu dengan saudaraku. Hah? Sahabat semuanya heran. Bukankah kita ini kekasihnya Rasulullah? Bukankah kita ini saudaranya Nabi Muhammad, yang setiap hari melayani Rasulullah, setiap hari bertemu dengan Rasulullah? Lalu mereka bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, la antum ashabi, tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kemudian mereka bertanya, wa man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapakah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Wa hum ya'tuna min ba'di wa lam yarawni wa amanu bi. Mereka nanti orang yang datang setelahku, mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, dan kita pasti menginginkan. Tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Tidak ada di antara kita tidak ingin. Cuma dosa kita masih membatasi wajahnya Rasulullah. Para sahabat ada ketika wafatnya Rasulullah, beliau tidak mau lihat, asal ngomong dengan orang itu duduk. Asal ngomong dengan orang itu duduk. Kenapa? Takut terlupa ingatan wajah Rasulullah di hadapannya. Keindahan Nabi Muhammad yang begitu luar biasa. Dan antum bisa beli kitab. Silakan beli kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Itu di dalam kitab itu semuanya menceritakan bagaimana keindahan Rasulullah yang dikatakan oleh para sahabatnya. Luar biasa. Sauban ketika tidak melihat wajah Nabi Muhammad sakit. Indahnya Rasulullah, dan kita berharap, ya Allah, perlihatkan kami wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan nyata. Karena di dalam sabda Rasulullah, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah wa la yatamathalu syaitanu bi. Barang siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, pasti mereka akan melihatku dalam keadaan nyata. Syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap mudah-mudahan kucurnya hujan yang turun di malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmah kepada kita. Kita berharap, ya Allah, dengan salawat yang kami baca, sampaikan semuanya berkumpul dalam tempat ini untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah,
السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أكرم وأكمل خلق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم يا الله kami bermunajat dan meminta kepadamu ya Allah di malam hari ini ya Allah. Kami mengharapkan daripada syafaatnya Nabi Muhammad. Kami berharap daripada rahmatmu ya Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya yang telah kau berikan jalan untuk mengikuti jalan yang lurus yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang terpilih dari umatnya Rasulullah. Golongkan kami dari umatnya Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, tutuplah dari segala kecelaan dalam kehormatan kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama perkumpulan Nabi Muhammad. Ya Allah, gunakan lidah kami untuk memuji nama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkan kami untuk bersyukur kepadamu ya Allah dengan mengucapkan pujian kepadamu ya Allah. Lidah kami untuk bersyukur akan keberadaan Sayyidina Muhammad dan mudahkan untuk mengucapkan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, hidupkan kami untuk berpegang dengan sunnahnya Nabi Muhammad, untuk ketaatan kepada Engkau dan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, matikan kami dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad dan bersama orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, karena kami tahu bahwa beliau adalah seorang hamba, seorang Rasul yang pertama kali akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, berikan kami syafaatnya Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, pandanglah wajah kami di malam hari ini, wajah yang ingin untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan kening ini ya Allah untuk sujud di negerinya Nabi Muhammad, untuk melaksanakan salat di Masjidil Haram dan di Masjidun Nabawi. Jangan kau haramkan kaki kami ya Allah untuk duduk di dalam raudhah untuk ziarah ke Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya Allah, kami sadar bahwa harta kami tidak ada apa-apanya, dan sampai ziarah ke Rasulmu bukanlah keinginan dalam harta kami, bukan banyak dalam harta kami, tapi hati kami ya Allah. Kami cinta kepada Rasulmu. Sampaikan kami untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ala al-Madinah, ala al-Madinah, Rabbi ballagna ziyarah nabina, Rabbi ballagna ziyarah nabina, Rabbi ballagna ziyarah nabina. Allahumma ya Allah,
Ya Allah, kami bermunajat dan meminta kepadamu ya Allah, jangan kau jadikan kami orang yang lalai kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan kau kumpulkan kami di tempat ini para pendosa kecuali telah kau ampunkan dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau tutupi dari segala aib kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, andaikan tahun yang lalu ya Allah kami tergolong dari seorang yang masih terhalang daripada kebaikan, maka jangan kau haramkan kami kebaikan dan pahala pada saat ini ya Allah. Allahumma arhamna idza sunna min ashabil qubur. Ya Allah ya Rabbana, berapa banyak orang-orang yang kami cintai telah meninggalkan kami ya Allah. Guru-guru kami telah meninggalkan kami ya Allah, dan kami hanya menunggu saatnya bahwa kami semuanya akan meninggal dunia ya Allah. Irhamna idza sarna min ashabil qubur. Ya Allah, turunkan rahmah kepada kami ketika kami menjadi ahli kubur. Turunkan rahmah kepada kami ketika kami menjadi ahli kubur. Ya Allah ya Rabbana, tunjukkan kami untuk amalan saleh dari setiap tahunnya ya Allah. Kau senantiasa memudahkan langkah kami dalam kebaikan ya Allah, jasad kami dalam ketaatan ya Allah. Allahumma ja'alna li alaika dzakirin wa li ni'maika syakirin واليوم لقائك من الذاكرين وحنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتولين ولا مخذولين واختم لنا بك بخير أجمعين. اللهم اغفنا، اللهم اغفنا شر الظالمين، اللهم اغفنا شر الظالمين، واغفر يا الله جميع علمائنا من شر الظالمين، واجعلنا في فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا. Ya Allah, jadikan Rasul sebagai syafaat bagi kami ya Allah. Mudahkan syafaat beliau ya Allah. Wasqina ya Allah bil haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la nadba'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwa'ihi ghadan. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولمن خصنا بهذا الدعاء ولجميع الأرواح المذكورين في هذه الورقة، أو كما ذكر أخينا أستاذ فواز. اللهم يا الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله اغفر لهم ذنوبهم وارفع درجاتهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم وسلهم بالماء الثلج والبراد ونقهم من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدناس. اللهم اجعل قراءتنا وصلاتنا هذه فكاكا لهم من النار وحجابا لهم وسترا لهم وفداء لهم وسلامة لهم ونجاة لهم وحفظا لهم من العذاب ومنعا من الحساب. اللهم اجعل قبورهم ومحلهم نطور رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم محلهم حفرة محفر النيران. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبهجة والسرور علينا وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. اللهم يا مولانا يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم فاقض حاجاتنا غريب واشف مرضانا يا الله ومرضى أمنا عائشة بنت سالم بزندو، ارزقها شفاء تاما لا يغادر بها سقما. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله رب السماء والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بن الأمي وعلى صحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Mudah-mudahan segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin lidah saya menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setiap kita pasti punya salah, dan sebaik-baiknya kesalahan seorang yang meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum malaikat Israel datang mencabut nyawa kita. Saya kira cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.